Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Salah satu akhlak, salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah salamatus sadr, atau kebersihan hati. Hati yang bersih dari noda-noda yang mengotorinya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memuji kekasihnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salah satunya dengan salamatul qalb, dengan pujian tentang betapa bersihnya hati beliau. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Ibrahim datang menemui Tuhannya biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang lurus. Nah, ikhwani wa akhwati muslimin muslimat, sekarang pertanyaannya, apa indikator dari hati yang bersih, hati yang lurus itu? Apa saja tanda, apa saja ciri yang harus kita miliki untuk sampai pada level qalbun salim, sampai pada level hati yang bersih, hati yang lurus, atau dalam istilah yang disebutkan di dalam kitab Adab Thalibul Ilm ini, salamatus sadr, kelurusan atau kebersihan hati. Penjelasan tentang itu kita simak dan kita cermati dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Hati itu, kata beliau, tidak akan benar-benar bersih, tidak akan benar-benar lurus dan selamat sampai hati itu bersih dari 5 hal, sampai hati itu bersih dari 5 penyakit. Penyakit yang pertama, kata beliau, adalah min syirkin yunaqidut tauhid. Penyakit yang pertama adalah penyakit syirik yang dapat membatalkan tauhid kita. Ini adalah penyakit puncak yang sangat berbahaya pada hati kita, yaitu syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada level ini seorang manusia dapat dikeluarkan dari lingkaran kaum muslimin. Seorang manusia dianggap telah keluar dari lingkaran Islam. Karena itu, ini menempati puncak penyakit hati. Syirik itu menempati puncak penyakit hati. Kemudian penyakit hati yang kedua adalah wa bid'atin tukhalifus sunnah. Dan bid'ah yang menyelisihi sunnah. Ya, ternyata bid'ah sendiri adalah merupakan salah satu penyakit hati. Karena ketika seseorang melakukan bid'ah, maka di dalam hatinya ada pikiran bahwa yang dia lakukan, yang notabene tidak dicontohkan oleh Nabi SAW itu adalah lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itu adalah satu penyakit hati yang berbahaya. Ketika kita menganggap bahwa amalan yang kita kerjakan atau juga pemikiran yang kita anggap cemerlang itu lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian penyakit hati yang ketiga yaitu syahwatin wa syahwatin tukhaliful amr. Syahwat yang selalu mendorong kita untuk menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syahwat ini adalah satu dorongan dari jiwa kita untuk selalu melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh
kita untuk menundukkan pandangan, tetapi syahwat kita selalu mendorong kita untuk melihat apa saja yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendengarkan perkataan yang sia-sia, termasuk di dalamnya musik misalnya. Nah, syahwat kita selalu mendorong kita dan menganggap itu adalah satu kenikmatan. Syahwat mendorong kita untuk mendengarkan perkataan sia-sia, mendengarkan musik, padahal itu adalah perkara yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka kalau hati kita bersih dari syahwat atau meminimalisir kekuasaan syahwat dalam diri kita, maka insya Allah hati kita bisa sampai pada level qalbun salim, hati yang bersih. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah wa ghaflatin tunaqidudz dzikr. Kelalaian yang dapat merusak atau menjauhkan kita dari zikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit hati yang bisa menjauhkan kita dari hati yang bersih adalah ketika hati kita larut dalam kelalaian demi kelalaian, selalu lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk membersihkan hati adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu jangan dianggap remeh sebagai amalan lisan saja, tapi dia adalah wasilah yang membantu kita untuk sampai dalam posisi dan kondisi yang selalu terjaga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit hati yang terakhir, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, adalah wahawan yunaqidut tajrid wal ikhlas. Hawa nafsu. Yang dimaksud hawa nafsu ini berbeda dengan syahwat yang disebutkan pada penyakit ketiga. Yang dimaksud dengan hawa nafsu di sini adalah interest diri. Ya, interest diri, kepentingan diri, ya, yang dapat merusak keikhlasan kita dalam melakukan amal. Ketika jiwa kita dikuasai oleh interest tertentu, oleh kepentingan tertentu, seperti apresiasi manusia, pujian manusia, penghargaan manusia, yang kemudian itu akan merusak keikhlasan kita, merusak ketulusan kita dalam melakukan amal saleh. Maka kelima penyakit hati ini diistilahkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sebagai penghalang dari Allah. Beliau katakan, wa hadhil khamsah hujubun 'anillahi ta'ala. Kelima penyakit hati ini adalah hijab, penghalang yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi, yang pertama, penghalang itu atau penyakit hati itu adalah syirik yang merusak tauhid kita. Yang kedua adalah bid'ah yang membuat kita menyelisihi sunnah. Yang ketiga adalah syahwat yang mendorong kita untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangannya. Yang keempat, kelalaian yang membuat kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah hawa nafsu, interest nafsu, interest pribadi yang dapat merusak keikhlasan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah. Maka kalau hati kita bisa selamat dari kelima penyakit ini, maka insya Allah kita akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qalbun salim, hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang akan membahagiakan kehidupan kita di kehidupan dunia ini, lebih-lebih lagi di kehidupan akhirat. Sebaliknya, hati yang dikuasai dengan penyakit ini, dengan kelima penyakit ini, maka hati itu akan terhalangi, terhijabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar
beratnya atau parahnya penyakit itu menguasai dalam diri seorang manusia. Maka mudah-mudahan kita semua bisa menjauhkan diri kita, membersihkan hati kita dari kelima penyakit hati yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.